Baik anak-anak, kita lanjut di halaman 58. Pembelajaran 1, ayo mengamati. Nah, bisa kalian lihat di buku kalian, di situ ada Tony. Tony pulang dari bermain bola. Tubuh Tony kotor. Apa yang harus Tony lakukan? Nah, kita lihat nih, ada 4 gambar. Lihat di buku kalian. Ya. Di buku kalian ada 4 gambar si Tony. Gambar pertama Tony mencuci kaki. Nah, kemudian ada gambar kedua, Tony makan dalam keadaan tubuh yang kotor. Lalu yang ketiga, Tony mandi. Yang keempat, Tony masuk ke dalam rumah dalam keadaan kotor badannya ya. Nah, seharusnya apa yang harus Tony lakukan dari pertama dia pulang dari bermain bola? Nah, Tony harus melakukan yang pertama adalah Tony sebelum masuk ke dalam rumah harusnya Tony mencuci kaki ya. Sebelum masuk ke dalam rumah Tony bersihkan kakinya, tangannya, lalu bolanya. Nah, kemudian kalau sudah bersih kakinya, Tony boleh tuh masuk ke dalam rumah ya. Setelah masuk ke dalam rumah, jangan lupa mandi dulu, bersihkan tubuhnya dulu ya. Ganti pakaiannya. Karena kotoran mengandung banyak kuman. Kuman membawa penyakit, namun jangan takut kotor. Tubuh yang kotor bisa dibersihkan. Nah, apakah kamu rajin membersihkan tubuh? Nah, ya. Jangan ikuti gambar Tony yang dalam keadaan kotor, Tony langsung makan. Itu jangan ya, jangan ditiru ya. Harusnya Tony sudah mandi, sudah bersih, sudah ganti pakaiannya, lalu Tony baru boleh makan ya. Jangan lupa juga sebelum makan harus mencuci tangan. Baik, kalau sudah kita lanjut di halaman 59. Di halaman 59, ayo mengamati. Nah, tadi kan Bu Tuti udah jelaskan, jadi sebelum makan kita harus mencuci tangan. Nah, di sini bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik, yang benar? Nah, yang pertama kita lihat nih. Yang pertama kita tuangkan sabun ke tangan ya. Tuangkan dulu sabunnya ke tangan. Lalu yang kedua, berilah sedikit air. Lalu gosoklah sampai berbusa. Ingat ya. Jangan nyalakan keran air dalam keadaan kamu sedang memberikan sabun ke tangan kalian ya. Keran air dalam keadaan mati ya. Lalu yang ketiga, gosoklah telapak tangan dan sela jari. Nah, nanti Ibu Tuti perlihatkan videonya ya bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, kemudian nomor 4, gosok punggung tangan sampai pergelangan tangan kalian ya. Lalu yang kelima, bilas tangan dengan air. Baru nih kalian kalau sudah menggosok-gosok bagian tangan kalian, nyalakan keran airnya ya, bilas dengan air sampai bersih, sampai hilang busa sabunnya. Kemudian yang keenam, keringkan tangan dengan lap ya, atau dengan tisu. Paham ya? Nah, agar lebih jelasnya, silakan kalian saksikan video berikut ini.
Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah menyaksikan video cara mencuci tangan yang baik dan benar? Nah, kalian tahu ya, kita harus sering cuci tangan karena dalam keadaan COVID-19 seperti ini, kalian harus lebih rajin lagi mencuci tangan, ya. Setelah kalian melakukan kegiatan apapun, kalian harus mencuci tangan, ya, untuk terhindar dari segala macam kuman dan virus. Oke, ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Kalian buka di halaman 60. Nah, kita sudah belajar ya bagaimana posisi yang benar saat membaca. Nah, sekarang posisi yang benar saat menulis ya, membaca dan menulis sama ya posisinya. Posisinya harus yang baik. Nah, kita lihat nih di sini ada Nina dan Tony. Mereka memperagakan sikap duduk yang baik atau tidak. Nah, kita lihat nih. Nina, perhatikan gambar. Siapakah yang duduk dengan sikap yang benar? Apakah Nina atau Tony? Nah, perhatikan nih. Nina duduknya duduk dengan tegak, ya, menulis dengan tangan yang dengan posisi pensil yang benar, lalu di tempat yang terang, ya. Berarti posisi sikap duduknya Nina adalah benar. Kita lihat nih, ya. Kemudian dagu Nina tidak ditempelkan ke meja. Itu benar ya. Beda dengan Tony. Sebaliknya nih, Tony duduk tidak dengan tegak ya. Dagunya ditempelkan di meja. Nah, Tony duduk membungkuk. Nah, ini adalah posisi sikap duduk yang salah. Jangan tirukan ya sikap duduk seperti Tony ya. Walaupun Tony menulis di tempat yang terang. Tetap salah ya, karena posisi yang seperti Tony dapat merusak tidak merawat tubuhnya ya. Karena punggungnya akan cepat sakit kalau posisi saat menulis dengan sikap yang salah. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian bawah kalian. Nah, bagaimana cara memegang pensil yang benar? Nah, ini dia nih. Gambar yang pertama. Ini yang sebelah kanan kalian di sini pegang pensilnya salah ya. Nah, inilah yang benar nih. Pensilnya diapit di antara jari telunjuk dengan ibu jari ya. Lalu disangga atau ditopang oleh jari tengah, jari manis dan jari kelingking ya. Nah, ini nih ya. Jadi pensilnya diapit oleh jari telunjuk dengan ibu jari. Ini yang benar ya, posisi cara memegang pensil yang benar. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah, kita lanjut ke halaman 61. Di halaman 61, kalian mengerjakan soal-soal di bawah ini. Lihat nih, nomor 1. Ceritakan cara mencuci tangan dengan benar. Kalian sudah melihat videonya, dan Bu Tuti sudah menjelaskan tahap-tahap dalam mencuci tangan. Kalian ceritakan di sini ya. Nah, lalu nomor 2, apa yang harus dilakukan setelah melakukan kegiatan berikut? Nah, kita lihat nih. Ini ada si Made bermain bola. Setelah bermain bola, apa yang harus dilakukan oleh Made? Ya, tadi Bu Tuti sudah jelaskan si Tony setelah bermain bola. Apa yang harus dilakukan Tony setelah itu? Nah, kemudian si Johnny menggambar. Apa yang harus dilakukan Johnny setelah menggambar? Ya, kalian tulis ya dalam merawat tubuhnya ya. Lalu si Nina, apa yang harus dilakukan Nina setelah makan? Nah, dalam merawat tubuhnya ya, baik Made, Johnny, dan Nina, bagaimana apa yang harus dilakukan mereka setelah melakukan kegiatan berikut ya. Jadi dalam merawat tubuhnya, apa yang harus mereka lakukan? Kemudian di halaman belakangnya, di halaman 62,
kita lihat nih. Nomor 3, kalian berilah tanda checklist pada posisi menulis yang benar. Perhatikan, ada Deli, Lani, dan si Tony. Di antara mereka ini mana yang posisi menulisnya yang benar? Kalian beri tanda checklist ya, di tanda checklist nih. Lalu nomor 4, berilah tanda checklist pada cara memegang pensil yang benar. Mana yang benar? Tadi kan Bu Tuti sudah berikan gambar. Di buku kalian sudah Bu Tuti jelaskan mana yang tulis memegang pensil yang benar. Beri tanda checklist ya. Baik, di pembelajaran 1 sudah selesai, nanti kita lanjut di pembelajaran 2 ya. Baik, kita lanjut di pembelajaran 2. Perhatikan kalian di halaman 63. Sini ada beberapa bagian anggota tubuh kalian. Di sebelahnya adalah alat untuk merawatnya. Nah, yang pertama ada jari tangan kalian. Ini jari kuku ya. Jari kuku harus dibersihkan dengan alat pemotong kuku ya. Kenapa sih jari kuku kalian harus dibersihkan? Jangan terlalu panjang ya. Karena kalau jari kuku kalian terlalu panjang akan menjadi sumber dari berbagai macam kuman ya. Kalau kuku jari kalian panjang, maka di situ sering ada kotoran yang menempel di bagian dalam kuku kalian ya. Maka harus dipotong setiap seminggu sekali ya. Biasanya seminggu sekali kuku sudah terlihat panjang. Nah, yang kedua ada telinga nih. Telinga harus dibersihkan dengan cotton bud ya. Harus dengan cotton bud, jangan dengan benda tajam ya. Nah, ini juga perlu bantuan ayah ibu kalian ya. Jika kalian ingin membersihkan telinga kalian dan jari kuku kalian, juga perlu bantuan ayah ibu kalian ya. Lalu kemudian rambut ya. Selain perawatannya dengan keramas ya, atau sampo, dengan sampoan ya. Kalau kalian bilangnya sampoan ya. Padahal bahasa yang baik adalah keramas. Ya, keramasnya dengan sampo ya. Nah, selain dengan keramas, rambut kalian harus disisir ya, ditata dengan baik ya. Supaya tidak kusut rambut kalian. Kalau kusut rambutnya agar tidak cepat rontok ya. Oke, selanjutnya ini ada gigi. Nah, gigi kalian harus dirawat dengan sikat gigi ya. Supaya gigi kalian terawat, maka harus disikat setiap hari ya. Sesudah makan dan sebelum tidur, atau pas kalian mandi ya, harus gosok gigi. Jangan lupa. Lalu yang terakhir ini ada kaki. Kaki kalian harus dirawat dengan apa? Dengan menggunakan alas kaki. Kalau bermain, gunakan sendal kalian ya. Nah, kalau sekolah kalian pakai sepatu ya. Kalau sudah tidak daring lagi ya, kalian sekolah pakai sepatu. Kenapa sih harus pakai sendal atau pakai alas kaki? Supaya kaki kalian terhindar dari benda-benda tajam yang berserakan di lantai, di luar rumah, atau di sekitar jalan ya. Kaki kalian terlindungi. Nah, tugas kalian adalah menebalkan garis-garis yang putus-putus ini ya. Dari mulai jari tangan disambungkan ke alat pemotong kuku ya. Kemudian dari telinga ke cotton bud. Lalu ke rambut ya, dari rambut ke sisir. Ditebalkan ini ya garisnya ya. Mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut di halaman selanjutnya. Baik, kita buka di halaman 64. Nah, perhatikan gambar berikut. Di halaman 64 kita lihat ada gambar si Tony dan si Lani. Nah, kita melihat dengan mata. Mata dapat melihat di tempat terang. Mata harus dirawat.
Menulislah di tempat yang terang. Menulis juga harus benar. Letakkan buku di depanmu. Aturlah jarak mata dan buku. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Menulis dan membaca terlalu dekat dapat merusak mata. Nah, perhatikan. Nah, ini si Tony nih. Tony menulis tidak boleh di tempat yang gelap ya. Lihat si Tony. Karena di ruangan gelap Tony menulisnya jarak mata dengan bukunya terlalu dekat. Nah, ini dia nih, tidak baik dilakukan ya. Dapat merusak mata. Nah, selain merusak mata, akan membuat kita cepat pusing ya dalam belajar kalau belajarnya di tempat yang gelap. Nah, kemudian ini Lani. Nah, menulis sebaiknya di tempat yang terang. Lihat si Lani nih. Selain ada lampu yang terang untuk di ruangannya, Lani menambahkan lampu belajar di mejanya ya. Nah, tambah terang jadinya. Ini yang bagus nih. Tiru yang dilakukan oleh Lani ya. Karena dia di tempat yang terang, Lani berleluasa duduk dengan tegak ya. Nah, contoh sikap duduk yang baik seperti Lani ya. Jangan seperti Joni ya. Karena si Tony. Ya, karena kalau kita meniru seperti Tony, selain untuk merusak mata, punggung kita juga akan terasa sakit. Paham ya anak-anak ya? Baik, kalau sudah kita lanjut ke halaman 66. Di halaman 66, perhatikan. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, manakah tempat menulis yang baik? Berilah tanda checklist pada jawaban yang tepat. Apakah A, B, C, atau D? Nah, kalian beri tanda checklist ya di kotak kosong kecil ini ya, di samping gambar. Kalian beri tanda checklist. Sudah? Kalau sudah, kalian di nomor 2, berilah tanda checklist pada sikap berdiri yang benar. Nah, kalian sudah belajar ya. Kalau berdiri itu harus tegak ya. Tidak membungkukkan badan, tidak membusungkan dadanya. Harus tegak. Kira-kira yang mana? Kalian beri tanda checklist ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, kita lanjut di pembelajaran 3. Kalian buka di halaman 67. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada Tony dan Lani. Tony mandi 2 kali sehari. Tony mandi pagi dan sore hari. Tony mandi menggunakan sabun. Tubuh Tony bersih dan wangi. Nah, Tony melakukan perawatan tubuhnya Tony ya, agar kulit tubuh Tony bersih dari kuman. Dengan cara mandi menggunakan sabun supaya kulit Tony menjadi bersih dan wangi ya. Nah, kemudian yang kedua ada si Lani. Gigi Lani bersih dan sehat. Lani rajin menggosok gigi. Lani menggosok gigi 2 kali sehari. Lani menggosok gigi setelah makan. Lani menggosok gigi sebelum tidur. Nah, berapa kali kamu mandi dalam sehari? Seperti Tony ya. Jadi kalau mandi, aturan yang baik adalah mandi sehari 2 kali ya. Kemudian berapa kali kamu menggosok gigi? Nah, perhatikan nih Lani nih. Lani menggosok gigi 2 kali dalam sehari ya. Setelah makan dan sebelum tidur. Atau pas kalian mandi juga harus menggosok gigi ya. Walaupun sudah mandi kalian menggosok gigi, namun kalau misalnya kalian melakukan kegiatan makan, setelah makan kalian harus gosok gigi. Nah, kemudian sore hari kalian menggosok gigi nih pas mandi. Nah, sebelum tidur kalian harus tetap menggosok gigi. Karena setelah kalian mandi sore ya, nah kalian pasti makan malam ya. Nah, jangan ditinggalkan untuk melakukan gosok gigi sebelum tidur. Karena itu penting sekali jika kalian tidur dalam keadaan gigi yang kotor ya, atau ada sisa-sisa makanan yang tadi kalian makan pada saat makan malam,
itu akan sangat merusak gigi kalian ya. Karena dari sisa-sisa makanan kalian itu akan membusuk di gigi kalian dan akan tumbuh yang namanya itu cacing yang ada di gigi kalian. Nah, kalau sudah tumbuh cacing di gigi kalian, maka akan terjadinya gigi kalian berlubang ya. Nah, kita perhatikan nih. Halaman 68 ya. Gigi harus dijaga kebersihannya. Gigi bersih terhindar dari kuman. Kuman menyebabkan gigi sakit dan berlubang. Ayo menggosok gigi dengan benar. Nah, kalau tubuh kalian atau kulit kalian supaya bersih itu dengan mandi, nah sekarang gigi kalian supaya bersih harus menggosok gigi. Cara menyikat gigi. Nah, yang pertama, sikatlah gigi di bagian depan. Yang kedua, sikatlah permukaan gigi bagian atas dan bagian bawah ya. Ini bagian dalam ya. Lalu yang ketiga, sikatlah gigi bagian belakang. Ya. Mohon maaf, nomor 2, sikatlah permukaan gigi bagian atas dan bagian bawah ya. Kemudian nomor 3, sikatlah gigi bagian belakangnya ya, bagian dalam maksudnya. Nomor 4, gosoklah lidahmu juga ya. Selain gigi, lidah juga harus disikat ya. Karena di lidah juga tersimpan sisa-sisa dari makanan yang ada di pori-pori bagian lidah ya, biasanya di situ tersimpannya. Nah, maka kita harus menyikatnya juga ya, supaya lidah kalian tetap bersih dan mulut kalian menjadi harum ya. Jangan kalian bicara dengan teman kalian, mulutnya tetap bau, walaupun sudah sikat gigi. Kenapa? Karena lidah kalian tidak disikat ya. Nah, kalian supaya lebih jelasnya, saksikan video berikut cara menyikat gigi.